Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amanda Muiz, NPM 09118004 semester 6, Prodi Administrasi Publik. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas keempat, yaitu 1. Jelaskan kedudukan hukum dari pemerintah dalam hukum publik dan hukum privat. 2. Sejarah kelahiran asas umum ADM negara, fungsi dan arti penting asas-asas umum administrasi negara. Baiklah, langsung saja. 1. Kedudukan hukum pemerintah. Apakah perbedaan pemerintah dan pemerintahan? Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Sedangkan pemerintah adalah organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Adapun kedudukan pemerintah dalam hukum publik adalah, dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan, dan dari jabatan-jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintahan. Perbedaan badan hukum dan organ-organnya menurut Panjwid, yaitu badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan atau harta kekayaan, yang dimana badan hukum ini melakukan perbuatan melalui organ-organnya yang mewakilinya. Indro Harto menyebutkan bahwa lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum atau perdata. Lembaga-lembaga hukum publik tersebut merupakan badan hukum perdata dan melalui organ-organnya atau badan atau jabatan TUN menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum perdata. Meskipun organ atau jabatan pemerintahan dapat melakukan perbuatan hukum perdata mewakili badan hukum induknya, hal yang terpenting dalam konteks hukum administrasi adalah mengetahui organ atau jabatan pemerintahan dan dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat publik. Adapun kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang di dalam kehidupan masyarakat atau dengan beberapa perkecualian sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagaimana manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan seperti kumpulan orang dalam suatu badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan, perkapalan, perhimpunan atau sukarela dan sebagainya. Menurut pendapat Tenberg, pemerintah sebagaimana manusia dan badan hukum privat terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum. Pemerintah bisa menjual dan membeli, menyewa atau menyewakan, dan lain-lain. Ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum, bukan wakil dari jabatan. Sehingga kedudukan pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum privat yang tidak mempunyai kedudukan istimewa dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan seorang atau badan hukum dalam peralihan umum. Maka tindakan hukum pemerintah di bidang keperdataan adalah sebagai wakil dari badan hukum yang tunduk dan diatur dengan hukum perdata, dan kedudukan pemerintah dalam hukum privat adalah sebagai wakil dari badan hukum keperdataan. Keberadaan pemerintah yang secara teoritis memiliki dua fungsi, yaitu sebagai wakil dari jabatan dan badan hukum yang masing-masing diatur dan tunduk pada hukum yang berbeda, hukum publik dan hukum privat. Nah, adapun sejarah kelahiran asas-asas umum administrasi negara, yaitu sejarah perkembangan AUPB di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsip AUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penerapan AUPB dalam putusan pengadilan atau jurisprudensi, serta doktrin. Perkembangan peraturan prinsip AUPB menemukan momentumnya yang semakin kuat tatkala Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun 2014 sebagai akibat dari dianutnya konsepsi
welfare state, maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pelayanan publik. Dengan adanya AAUPB, diharapkan pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dapat menerima AAUPB sebagai norma hukum yang harusnya dijadikan dasar oleh penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus sarana bagi warga negara untuk menggugat penyelenggara pelayanan publik yang menyimpang. Nah, itulah tadi pemaparan tugas dari saya. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.